Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, biarlah firman yang disampaikan dapat kami mengerti, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, Bapak Ibu, kita luar biasa bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena pertolongan daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50. Kitab Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Bagian firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama. Saya akan membaca perikopnya dan kita akan membaca bersama-sama ayat ke-4, ayat ke-5, dan ayat yang ke-6. Ketaatan hamba Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberitakan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar orang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpegang ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggut. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinudai dan dinudai. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sedikit dari latar belakang kitab Yesaya ini adalah kitab Yesaya ini ditulis oleh Yesaya sendiri. Itu ditulis pada tahun sekitar 700 sampai dengan 680 sebelum Masehi. Itu ditulis di Yerusalem, di Yehuda, dan kita melihat kitab Yesaya ini merupakan suatu koleksi nubuatan dan bahan-bahan penyertaan yang beraneka ragam dan amat kaya isinya. Itu adalah sedikit latar belakang dari kitab Yesaya ini, dan bagian firman Tuhan hari ini saya memberikan tema menjadi seorang murid yang taat. Berbicara tentang menjadi seorang murid yang taat, sudah pasti tidak asing lagi buat kita dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini sudah sangat sering kita dengar di kalangan orang Kristen. Dan sebelum kita masuk dalam poin-poin yang akan saya sampaikan, saya mau mengajak kita semua untuk melihat dua kata di dalam tema yang tadi saya berikan, yaitu menjadi seorang murid, dan yang kedua adalah kata taat. Ya, menjadi seorang murid, kata itu menekankan bahwa ia sedang belajar. Menurut tafsiran Yesaya, kata Ibrani murid, limidin, datang dari kata kerja lamed, yaitu mengajar atau membiasakan. Menjadi seorang murid memiliki arti mendasar, yaitu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di sini menjadi murid Kristus adalah bukan sekedar mempelajari, menaati, dan menyebarkan apa yang telah kita terima dari guru kita. Tetapi menjadi seorang murid berarti mengikuti pengajarannya dan kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menjadi seorang murid berarti kita harus punya komitmen, kita harus taat, dan kita menjadi seorang murid itu berarti kita mengikuti guru kita kemanapun ia memimpin. Kita harus menanggung resiko yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadikan kita murid dengan tujuan agar kita mengikuti jejaknya. Setelah kita diperbaharui di dalam Yesus Kristus, kita sudah disebut sebagai seorang murid. Menjadi seorang murid Kristus berarti kita mengikuti Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita mau punya komitmen untuk terus taat. Konteks bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan menegur
bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka dalam pembuangan mereka malah mengeluh dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Berbeda dengan Yesaya yang tadi kita baca di sini adalah dia adalah seorang yang taat. Dia adalah seorang yang mau taat kepada Tuhan. Bahkan setiap hari di situ dikatakan setiap hari dia mau duduk di depan hadirat Tuhan untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, mau terus belajar dari Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar. Tuhan membentuk Yesaya menjadi seorang murid yang merendahkan diri dengan cara sebagai berikut. Poin yang pertama adalah taat dalam perkataan. Di ayat yang keempat-a di situ dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, lidah dapat berarti bahasa atau kemampuan untuk berbicara. Dalam tafsiran kitab Yesaya, lidah seorang murid diartikan sebagai kefasihan atau fasih dalam berbicara. Lidah seorang murid adalah lidah seorang yang terpelajar. Sebelum ia menjadi seorang murid, sebelum ia mengajar lagi ke orang lain, dia sudah terlebih dahulu belajar. Dan di sini dikaruniakan lidah seorang murid berarti diajarkan untuk memperkatakan apa yang telah kita pelajari dari Tuhan. Supaya lewat perkataan itu, ia dapat memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Hal ini sangat baik karena dengan belajar ia mampu menghibur orang yang letih lesu, yang sedang gundah gulana dan berkata dengan penuh hikmat kepada jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan. Ketika kita memiliki ketaatan dalam perkataan kita, dengan itu kita dapat memperkatakan apa yang telah kita pelajari. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita yang saat ini terpanggil sebagai seorang murid? Apakah melalui perkataan kita, kehadiran kita di sini, kita percaya kita semua dipanggil di sini untuk menjadi seorang murid? Ketika kita dipanggil sebagai seorang murid, apakah kita sudah taat dalam perkataan kita atau tidak? Atau malah lewat perkataan kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Lewat perkataan kita tidak menjadi berkat untuk orang lain. Misalnya saya ambil contoh, ketika kita hidup berasrama. Dan tidak sengaja nih kita jalan dan saling senggolan nih. Yang ada bukan kata-kata yang keluar dari mulut kita, bukan kata-kata yang memberkati. Tapi yang keluar sudah ada kebun binatang lah, ada ayam lah, ada bebek, segala macam yang keluar. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang kita katakan harusnya memberkati orang lain. Mari teman-teman, kita lihat ke belakang lagi kehidupan kita. Apakah kita punya perkataan ini sudah memberkati orang lain atau malah perkataan kita adalah perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Baik, kita akan masuk dalam poin yang kedua adalah taat dalam pendengaran. Di situ di ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-5, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Seorang murid yang mau bertumbuh harus mendengarkan suara Tuhan dengan tekun melalui kebenaran firman. Itu sudah menjadi dasar seorang murid mau taat kepada gurunya. Ketika seorang mau menjadi seorang guru, sebelum daripada itu ia terlebih dahulu harus menjadi seorang murid. Setiap pagi ini menunjukkan pada waktu di mana waktu yang tepat untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kenapa tidak siang hari, kenapa tidak malam hari? Karena di pagi hari kita sebelum melakukan kegiatan sudah pasti kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan sebelum adanya kebisingan yang kita dengar. Tetapi apakah cukup kita cuma mendengar perkataan Tuhan begitu saja? Tidak. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus benar-benar mendengar seperti seorang murid. Artinya adalah mendengar dan memahaminya. Mendengar dan mengingat yaitu seperti seorang murid yang misalnya kita waktu di sekolah, kita sudah menjadi murid sejak kita masih di SD, SMP, dan SMA. Dan bahkan sekarang kita juga menjadi seorang murid. Kadang kita suka mendengar tapi jatuhnya kita mendengar tapi bodoh amat begitu. Jadi ketika kita ada yang disampaikan kepada kita, kalau itu menurut kita tidak baik, kita mendengar dari telinga kanan, keluarnya dari telinga kiri. Misalnya kita
saat ini kita sedang dalam bangku mahasiswa, pasti sudah banyak tugas yang harus kita kerjakan dan harus dikumpul. Misalnya dosen menyuruh kita untuk cepat-cepat mengumpulkan tugas, tapi kita hanya mendengar saja, kita tidak mau melakukan. Itu artinya kita menjadi murid yang tidak taat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu meminta Tuhan untuk membuka telinga kita agar kita dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mendengar suara Tuhan bukan berarti kita tunggu Tuhan secara nyata dulu di dekat kita baru kita mendengar suaranya, tidak. Tapi kita mendengar Tuhan adalah kita mau berkomitmen untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Itu adalah poin yang kedua, dan kita masuk dalam poin yang ketiga adalah taat dalam penderitaan. Berbicara tentang taat dalam penderitaan mungkin kedengaran aneh ya. Kok taat dalam penderitaan? Pasti kita normal manusia tidak mau ada yang mau taat dalam penderitaan. Tetapi ayat ini berbicara tentang penderitaan yang Yesaya alami dalam kehidupannya. Menjadi seorang murid berarti siap untuk menderita. Namun kita lihat dalam bagian firman Tuhan hari ini, yaitu itu berbicara tentang penderitaan yang Yesaya alami. Nubuat ini digenapi secara penuh dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah teladan yang sangat sempurna dalam penderitaan karena ketaatan pada kehendak Allah. Ketaatan yang penuh dalam penderitaan adalah karena ia sabar untuk mencapai tujuan yang ia mau capai. Inilah tugas yang aku terima dan dari Bapakku, dan demikianlah aku harus taat. Bukan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, tetapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Menjadi seorang murid tidak lebih dari gurunya, karena seorang murid harus belajar menjadi taat walaupun penderitaan yang harus ia tanggung itu tidak mudah. Tapi sebenarnya kita harus menyadari kalau ketika kita mengalami penderitaan, itu membawa kita menjadi lebih dewasa lagi dalam Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah penderitaan yang kita alami malah membuat kita hancur? Pastinya tidak. Tapi penderitaan yang kita alami saat ini adalah di mana Tuhan membawa kita untuk naik satu level lagi, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mari teman-teman semua, dalam pembentukan kita saat ini, mari kita terus mau taat menjadi seorang murid. Memang itu adalah satu hal yang tidak mudah, tapi kita mau terus melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kesimpulannya adalah ketika kita mengaku bahwa kita adalah seorang murid Kristus, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah taat dalam perkataan kita? Apakah kita sudah taat dalam perkataan kita? Apakah dengan perkataan kita sudah memberi semangat kepada orang lain, sudah memberi semangat kepada orang yang letih lesu, yang membutuhkan pertolongan, dengan kita menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka? Kita tidak saja taat, tapi kita harus mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita dapat memperkuat orang-orang yang lemah. Selain itu, kita juga saat ini sedang mengalami prosesnya Tuhan. Bagaimana kita terus taat dalam penderitaan yang kita alami, setiap proses hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita hari ini. Ya, mari amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami rindu Tuhan mau membuka pikiran kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami manusia terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.